Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausanul Anggara, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Kota Bekasi tahun 2022 Angkatan 5 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang aku, instansiku, dan Smart ASN. Poin view dari materi ini, yang pertama ada profil Kota Bekasi, selanjutnya profil Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kemudian ada standar layanan yang harus dipenuhi, jenis layanan, tugas pokok pengelola pengadaan barang atau jasa, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, dan yang terakhir yaitu upaya perwujudan Smart ASN. Untuk selanjutnya, visi Kota Bekasi yaitu adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Misi Kota Bekasi yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai, kemudian meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu adalah membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Selanjutnya, ini merupakan bagian struktur organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi, di mana sekretariat daerah membawahi asisten pemerintahan, asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan asisten administrasi umum dan perekonomian. Selanjutnya, struktur organisasi asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari bagian pengadaan barang dan jasa. Bagian pengadaan barang atau jasa sendiri memiliki subbagian. Yang pertama yaitu adalah pengelola pengadaan barang atau jasa, yang kedua pengelola layanan pengadaan secara elektronik, dan yang ketiga yaitu adalah subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang atau jasa. Lalu, jenis layanan yang ada di pengadaan barang dan jasa, yang pertama yaitu adalah layanan helpdesk atau layanan dan dukungan. Yang kedua itu adalah layanan registrasi dan verifikasi calon penyedia LPSE. Yang ketiga ada layanan konsultasi pengadaan. 4. Layanan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak. Yang kelima, layanan penyediaan oleh kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan. Dan yang terakhir yaitu adalah pelayanan bidding room. Untuk tugas pokok pengelolaan barang atau jasa sesuai dengan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2020 yaitu melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang atau jasa. Yang kedua, menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Yang ketiga, melaksanakan penilaian kualifikasi penyediaan barang atau jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Menyusun harga perkiraan sendiri. Kemudian melakukan pengadaan barang atau jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring atau online. Kemudian mereview dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan. Dan yang terakhir yaitu adalah melakukan negosiasi dengan mengacu pada harga perkiraan sendiri dan standar harga atau biaya. Lalu, standar pelayanan yang harus dipenuhi di bagian pengadaan barang atau jasa, yang pertama yaitu adalah pemilihan penyedia yang efektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu adalah pendampingan kepada PA, KPA, PPK dalam proses perencanaan pengadaan barang atau jasa dalam pemerintah secara prima. Kemudian yang terakhir itulah memenuhi kebutuhan penyedia serta dapat menjawab atas permasalahan yang dihadapi oleh penyedia terkait proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya itu adalah kriteria tugas dengan tujuan instansi, yaitu melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang prima sehingga dapat memperoleh nilai ekonomis
bagi perangkat daerah maupun masyarakat dengan hasil yang berkualitas tinggi. Lalu, bagaimana upaya perwujudan Smart ASN? Di sini sudah disampaikan nilai yang pertama yaitu adalah integritas, yaitu setiap kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak berpihak pada siapapun atau bersikap netral. Yang kedua, nasionalisme, yaitu memprioritaskan belanja produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, profesionalisme, melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu adalah wawasan global, memanfaatkan literasi digital sebagai bentuk pengembangan pengetahuan guna beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu IT dan bahasa asing, menggunakan sistem pengadaan berbasis elektronik atau SPBE dalam setiap proses pengadaan barang atau jasa seperti dengan Dinas UMKM